Sore, Bung Sarul. Sore. Kemarin sempat menghangati pembicaraan dari statement Pak Presiden Jokowi waktu penyerahan Hercules kepada Menhan Ya. di Halim Perdana Kusuma, bahwa dia sebagai presiden boleh saja untuk berkampanye dan mendukung calon pasangan capres tertentu. Boleh nggak presiden memihak? Ya boleh, Boleh ya. boleh karena presiden itu melekat pada dirinya hak pribadi, hak politik. Ya wajar-wajar saja dia kalau menentukan pilihannya sesuai selera dia. Dan prakteknya juga pada saat Obama jadi presiden, dia dengan terang-terangan juga mendukung Hillary sebagai capres ketika itu. Jadi sah-sah saja. Sah-sah saja. Sah-sah saja ya. Yang melekat pada diri itu sebagai pejabat publik maupun sebagai orang politik ya. Ya orang politik seperti kita pribadi, seperti nggak usah jauh-jauh, seperti Pak Mahfud atau Pak Ganjar atau itulah ya pejabat publik tuh yang masih melekat sekarang. Boleh nggak dia mendukung pribadinya sendiri? Oh, boleh kan? Nyatanya dia jadi capres. Jadi cawapres boleh. Capres cawapres toh. Nah, apalagi cuma mendukung pihak tertentu, orang mendukung pribadinya sendiri ya boleh. Apa yang salah? Yang keliru itu sebenarnya orang tidak memahami bahwa isu ini bisa digunakan untuk mengganjal elektabilitas capres tertentu atau setidak-tidaknya untuk menggerogoti kepercayaan publik, karena dibayangkan orang bahwa yang etik itu manakala presiden tidak memihak, padahal kan tidak seperti itu. Nah, jadi saya lihat lebih pada urusannya ke sana, urusan untuk menghalangi presiden untuk tidak memihak pada pasangan tertentu. Oke, jadi dari statement-statement pakar politik ya, pakar hukum tata negara seperti Prof. Yusril Iza Mahendra, dari Perludem, Titi Anggraini ya. Ya boleh kata dia, presiden itu memihak berkampanye katanya. Karena dibenarkan oleh undang-undang, bahkan ketua KPU sendiri Hasyim Asyari menyatakan boleh, asal tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti ya. Tidak hanya bagi presiden tapi bagi menteri-menteri juga. Dan itu kan juga sulit ya. Gimana tidak seseorang, katakanlah Jokowi sebagai pejabat publik atau Pak Mahfud sebagai pejabat publik, hal yang sama kan? Apakah ketika dia kunker atau kunjung kerja tertentu, kemudian pada saat sama dia menyambangi pendukungnya misalnya, salah nggak itu? Menurut saya Nggak ada masalah. Kecuali yang mengampanyekan diri dia. Kecuali kalau secara terang-terangan dia ambil anggaran untuk kampanye pihak tertentu. Kemudian suruh orang memilih dia. Itu tidak boleh. Kalau itu memang dilarang menggunakan fasilitas negara untuk suatu kepentingan yang bukan untuk negara, tapi untuk pribadi kan gitu. Dan antara pribadi dan negara ini pun pada pejabat publik amat sulit untuk dipisahkan. Di mana saatnya seseorang itu sebagai pribadi, di mana saatnya seseorang itu sebagai pejabat publik. Jadi hanya sekedar isu yang digoreng, tampaknya untuk mendelegitimasi. Pertama mendelegitimasi atau mengurangi kepercayaan publik pada pasangan Prabowo Gibran. Terus terang harus kita ngomong gitu, karena memang ini yang didukung oleh presiden secara langsung, kelihatan sekali kan gitu. Nah, dari paslon nomor 1 dari tim ya, dia mengatakan ya boleh, tapi melanggar etika deh. Loh, kalau tidak boleh kan tidak melanggar etika. Etika itu satu hal yang bersifat melanggar kan, dari suatu kebiasaan ya kan.
artinya kalau boleh boleh saja kan, tidak ada yang melanggar etika. Nah ini akhirnya diakui, tapi dikarang-karang sendiri untuk cari pembenaran bahwa itu tidak pantas, tidak layak, presiden tidak netral, ya kan? Padahal undang-undang membenarkan dengan batasan-batasan tadi ya Pak Sarul. Dan problem etika ini sendiri kan kalau kita tinjau dari sudut filosofis, etika itu didasarkan pada moralitas. Dan moralitas itu ada yang bersifat universal dan ada yang bersifat kontekstual. Untuk kasus seperti yang apakah pejabat publik yang melekat pada dirinya urusan negara boleh berkampanye untuk orang lain atau untuk diri sendiri, kemudian dikonotasikan atau ditarik menjadi persoalan etika. Ini harus kita hitung, kita kita cermati di mananya etikanya, kan gitu. Dan etika ini kan tidak subjektif seperti itu, ada landasan moralnya. Suka-sukanya orang itu menafsirkan ya. Etik tidak etis itu kan bagi yang bersangkutan mungkin enggak etis, tapi bagi orang lain kan etis sebenarnya. Itulah sebabnya ketika kasus gimmicknya Gibran yang seperti ini mencari jawabannya Pak Mahfud kan, cara Pak Mahfud kemudian ditarik menjadi bahwa gimmick itu tidak etis. Itu ukurannya di mana tidak etiknya? Ini kalau kita bicara filosofis, bukan bicara tendensi atau juga dukung mendukung. Karena kira-kira ketika Gibran bergaya semacam ini kepada Pak Mahfud dan menyebut-nyebut sebagai profesor, memang salah secara etik. Kalau kita hitung nih jujur-jujuran, etik apa tidak etik? Nggak ada kan? Nggak. Ini dari sudut pandang ilmiah ya, bukan soal ditarik pada hal-hal. Kecuali kalau Gibran Pak Mahfud kurang ajar, itu mungkin baru tidak etik. Sama kasusnya juga ketika Pak Mahfud bilang Gibran gila. Sekarang kan dipersoalkan orang menjadi etik tidak etik. Ya gila ini pun sebenarnya ada ungkapan, bukan ungkapan untuk dia gila dalam pengertian statusnya gila, atau mungkin ungkapan anak itu luar biasa, bisa juga seperti itu kan. Jadi ini soal tidak perlu dilebih-lebihkan lah ya. Jadi ini soal etik. Ya. Betul. Jadi soal etik tidak etik ini berurusan pada sudut pandang masing-masing jadinya. Jadi nggak bisa menjadi klaim seseorang etik tidak etik. Harus dibawa ke filosofinya. Kalau memang mau jujur-jujuran, etik itu sampai di mana batas-batasnya, ukuran filosofisnya di mana, terus landasan moralnya di mana, karena ini berkaitan satu sama lain gitu. Oke, ini persoalan kenegaraan aja ya. Itu persoalan kompetisi pilpres ya. Tidak ada yang halang lain ya. Nah, kemudian kita melihat setelah habis atau pasca dari debat Cawapres kemarin, keesok harinya Pak Mahfud mengeluarkan statement mau mundur dari kabinet. Apakah itu dari ngambek dia mau mundur atau bagaimana? Tafsir Anda bagaimana? Ini lucu juga kalau sampai soal begitu-begitu ngambek kan? Ya, kalau kita lihat dari sudut jarak waktu antara debat cawapres kemudian keluarnya statement itu satu hari saja, tidak ada salahnya orang menduga bahwa ngambek. Ngambek kan dari sudut, karena cepat sekali reaksi semacam itu. Iya, tapi dapat diduga seperti itu. Setelah ini kan Pak Mahfud sudah adem aja nih, tidak mundur-mundur kan. Jadi dia tenang sekarang ya. Dan sudah memaafkan Gibran ya. Kedua, saya nggak yakin Pak Mahfud mau mundur. Gimana? Karena kan
politik ini kalkulasinya tidak hanya sekedar ngambek-ngambekan. Kalkulasinya tidak sekedar ideal-ideal, ada kalkulasi hitung-hitungan profitnya, untung ruginya kalau mundur dengan durasi waktu semacam ini. Sayang juga gajinya. Gimana kan? Elektabilitas gimana? Kita udah tahu bahwa ketika seorang mundur tidak punya jabatan publik, pamornya nggak ada lagi. Oh.